Prime Time pemirsa untuk memperbincangkan persoalan polusi udara di DKI Jakarta yang diduga menjadi penyebab munculnya selubung asap di langit kota Jakarta. Kini kita telah terhubung bersama dengan Yusiono Anwar Supalal, Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Terima kasih Pak Yusiono telah bergabung bersama kami. Pak Yusiono, ini kalau kita lihat beberapa hari belakangan ini kita lihat kondisi langit Jakarta nampaknya diselubungi oleh kabut asap dalam beberapa hari ini. Tapi Anda sendiri atau kita lihat dari data kajian Dinas Lingkungan Hidup DKI sendiri melihat atau mengkaji bagaimana sih sebenarnya kondisi udara DKI Jakarta saat ini? Ya, selamat sore Mbak Elisa. Berkaitan dengan kualitas udara di DKI Jakarta pada saat ini, dan kami mengutip 2 hari ini ya, dari tanggal 5 dan tanggal 6 hari ini menunjukkan kondisi yang tidak sehat. Di mana parameter utama yang menyebabkan kondisi tidak sehat tersebut adalah parameter PM2,5 atau debu dengan ukuran lebih kecil dari 2,5 mikron. Ya, debu dalam ukuran yang sangat kecil. Nah, ini artinya apa? Apa yang menyebabkan ini? Apakah benar bahwa kalau kita lihat datanya di sini Pak Yusiono, bahwa yang salah satu penyumbang terbesarnya adalah asap kendaraan yang menyebabkan akhirnya polusi ini atau polutan ini terjadi? Iya, berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, memang kontribusi terbesar pencemaran udara di DKI Jakarta itu diakibatkan oleh sektor transportasi, yaitu pembakaran bahan bakar oleh kendaraan bermotor yang sisa hasil pembakaran di mesin kendaraan bermotor tersebut akan menjadi pencemaran udara. Dan faktor lain yang menyebabkan ini adalah kami melakukan pemantauan di 5 lokasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dan memang kalau dilihat dari kondisi meteorologinya, bahwa kecepatan angin itu memang berkurang dan radiasi matahari itu berkurang, sehingga temperatur di Jakarta dalam 2 hari ini memang relatif lebih rendah. Oke, berarti inilah yang juga akan menyebabkan terakumulasinya. Oke, berarti memang menjadi salah satu faktor juga adalah karena cuaca. Atau kita lihat di sini, koreksi bila saya salah Pak Yusiono, bahwa data yang didapat jika memang di musim penghujan ini penyumbang polutan terbesar yang disebabkan oleh pembakaran asap kendaraan, dan salah satunya itu adalah 32,41%. Artinya itu juga cukup banyak bila kita lihat yang menyumbang polutan di DKI Jakarta. Seperti itu ya Pak Yusiono? Betul Mbak Elisa. Baik, nah ini apa sih Pak yang juga dilakukan? Karena juga kita melihat bahwa tidak hanya asap kendaraan saja yang menjadi penyumbang, tetapi memang kondisi atau kita lihat di mana posisi DKI Jakarta yang berada di antara daerah-daerah industri juga, ini tentunya, dan pergerakan cuaca serta angin, ini kan juga menjadi salah satu faktor juga Pak. Apa tentunya upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait dengan hal ini? Betul, memang sumber pencemar yang ada di DKI Jakarta ini kami identifikasi ada 4. Yang pertama yang terbesar itu adalah sektor transportasi, kemudian yang kedua itu adalah dari sektor industri, kemudian yang ketiga dari pembangkit, dan yang keempat itu dari rumah tangga. Dan masing-masing sektor penyebab pencemaran udara ini kami lakukan pendekatan penanganan dengan cara yang berbeda. Contohnya untuk kendaraan bermotor kita lakukan dengan pengendalian melalui kegiatan uji emisi. Sedangkan untuk yang dari industri atau kegiatan-kegiatan sumber tidak bergerak itu kita lakukan pengawasan secara menerus. Dan kemudian yang keempat dari rumah tangga itu adalah salah satunya adalah pembakaran sampah. Jadi ini yang kami terus dorong agar masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah di ruang terbuka.
Baik, ini semua kan butuh sosialisasi dan edukasi tentunya Pak Yusiono terkait dengan bagaimana menginformasikan terkait dengan kendaraan harus wajib uji emisi, dan kita juga sempat dengar terkait dengan uji emisi sebelumnya di DKI Jakarta wajib terkait dengan hal ini. Dan namun kita lihat belakangan ini juga dikatakan info itu juga belum ada atau belum diwajibkan di DKI Jakarta, lalu kemudian pengawasan secara menerus itu juga dilakukan seperti apa, dan sosialisasi kepada masyarakat tidak membakar sampah. Ini bagaimana, apa yang terus didorong langkah-langkah edukasi dan sosialisasi ini, Pak? Betul, kami sepakat Mbak bahwa sosialisasi itu memegang peranan penting ya buat mengedukasi kepada masyarakat. Dan terkait dengan pelaksanaan uji emisi sebagai salah satu contohnya, bahwa uji emisi itu adalah bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya itu adalah masyarakat atau kita semua yang beraktivitas di DKI Jakarta ini menggunakan kendaraan yang BBM-nya itu lebih ramah lingkungan, kemudian melakukan perawatan kendaraan secara rutin. Itulah yang lebih utama sehingga emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan tersebut telah memenuhi baku mutu. Oke, tapi kita juga lihat sebenarnya apa sih Pak Yusiono tantangan yang memang dihadapi sehingga akhirnya mungkin sosialisasi ini juga belum bisa dirasakan ataupun edukasi terkait dengan bagaimana kita menekan angka ataupun kita sama-sama membuat udara di DKI Jakarta ini lebih sehat lagi nih, apa sebenarnya tantangannya Pak? Iya, yang pertama adalah kuantitas dari kendaraan bermotor yang ada di DKI Jakarta ini. Kami mencatat ada lebih dari 4 juta untuk mobil dan kemudian hampir mencapai 14 juta itu untuk sepeda motor. Dan untuk bisa mensosialisasikan atau mengedukasikan kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut memang perlu effort. Karena nggak mungkin satu persatu kita lakukan sosialisasi, namun yang penting adalah bagaimana kita bisa menyampaikan kepada masyarakat, baik itu melalui kanal-kanal yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pemprov DKI Jakarta, dan kegiatan-kegiatan lain yang bisa menginformasikan kepada masyarakat. Baik, Pak Yusiono tadi Anda katakan terkait dengan pengawasan secara menerus untuk industri ataupun faktor-faktor yang tidak berjalan yang memang memberikan atau menyumbang polusi di DKI Jakarta ini, ada sebuah pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus. Tapi ini pengawasan seperti apa sih Pak? Apakah memang ada juga koordinasi antara kepala daerah terkait dengan hal ini? Untuk di DKI Jakarta, pengawasan yang kami lakukan secara menerus itu ada 2 bentuk. Yang pertama itu adalah kita mewajibkan pemasangan Continuous Emission Monitoring System, yaitu sistem yang dipasang di cerobong asap dari kegiatan-kegiatan industri tersebut, sehingga mereka akan terpantau emisi yang dikeluarkan oleh industri-industri tersebut. Kemudian yang kedua adalah inspeksi mendadak kepada kegiatan usaha atau industri yang berpotensi mencemari udara dengan atau hasil dari proses produksi yang dilakukan oleh pabrik tersebut. Contohnya seperti itu Mbak. Jadi ada 2 bentuk yang kami lakukan. Pertama pemasangan CEMS, yang kedua adalah kita melakukan pengawasan aktif di lapangan. Oke, baik. Pak Yusiono, terkait dengan regulasi, apakah regulasi saat ini sudah dinilai cukupkah Pak untuk menekan polusi atau polusi udara di DKI Jakarta? Atau Anda melihat bahwa masih kurang terkait dengan ketegasan regulasi sehingga harus adanya sanksi-sanksi yang memang perlu ditegakkan lebih tegas lagi, atau seperti apa Pak? Ya, kalau dari regulasi dari tingkat nasional kita sudah memiliki Undang-Undang 32 tahun 2009 ya, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang kemudian di beberapa pasal itu dikoreksi di Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 beserta turunannya. Namun untuk di Pemprov DKI sendiri, Pemprov sudah memiliki peraturan daerah nomor 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara. Dan saat ini pun juga kami mendasarkan pengendalian pencemaran udara tersebut dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 66 tahun 2020 untuk pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor. Artinya dari sisi aturan
kami sudah merasa cukup, namun untuk implementasinya ini yang kami perlu untuk bisa mendorong masyarakat lebih banyak mentaati aturan yang ada. Oke, baik. Berarti terakhir Pak Yusiono, jadi langkah memang upaya terdekat yang akan dilakukan. Kalau kita lihat jangka pendeknya ataupun memangkah ada upaya-upaya yang akan dilakukan ke depannya terkait dengan polusi udara yang masih saja terjadi di DKI Jakarta. Bahkan kita lihat dari data sendiri 2 hari ini kita terkepung atau kita terlihat bahwa terselimuti udara ya sebut saja polusi udara di DKI Jakarta ini, Pak. Apa yang akan dilakukan? Yang kita dasarkan adalah kondisi kualitas udara tidak sehat itu memiliki arti tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Artinya bahwa kondisi kualitas udara tidak sehat ini harapannya bahwa kita mencoba untuk mengurangi aktivitas dengan penggunaan kendaraan bermotor pribadi tersebut. Artinya kita ketahui bahwa sumber pencemar udara itu dari kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua pastinya adalah mengurangi aktivitas kegiatan masyarakat di luar ruangan, dan tentunya saat ini masih kondisi corona kita tetap menggunakan masker. Selain untuk corona, kita juga untuk mencegah atau mengendalikan kita menghirup udara yang tidak sehat. Baik. Baik, terima kasih Pak Yusiono telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian Yusiono Anwar Supalal, Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.